Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sampai berjumpa lagi pada sesi ketiga di matematika bisnis. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya lihat slide-nya. Materi sesi ketiga kita adalah aplikasi fungsi linear. Tadi kan sudah belajar fungsi linear ya? Maaf, fungsi non linear yaitu fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Oke, sudah lihat semuanya? Sudah kelihatan ya? Oke, kita masuk di aplikasi fungsi kuadrat. Sudah kelihatan belum? Masih loading. Oke, sudah kelihatan. Nah, kita lihat ini ada contoh grafik fungsi kuadrat. Nah, ini adalah contoh titik ekstrim fungsi stasioner ya. Fungsi stasioner ini fungsi di tengahnya, fungsi idealnya. Kemudian ada fungsi turun, fungsi naik. Yang ini fungsi naik, ini fungsi turun. Ada di fungsi stasioner. Tapi kita langsung ke aplikasi fungsi kuadrat. Nah, kapankah digunakan grafik atau kurva yang seperti ini? Ketika titik ekstrimnya minimum. Dia bentuk kurvanya O. Dan ketika titik ekstrimnya itu lebih kecil dari 0, A-nya dari 0, misalkan min 1, maka titik ekstrimnya adalah maksimum. Kurvanya seperti ini. Ini kita lanjut. Sekarang kita masuk ke permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran yang dinyatakan dalam persamaan berikut. PD sama dengan 81 min Q kuadrat dan PS sama dengan 25, maaf ini ya kurang plus Q kuadrat. Tentukan kuantitas dan harga keseimbangan pasarnya dan gambarkan. Langkah mengerjakannya adalah langkah penyelesaian ini pertama buat dulu keseimbangan pasar PD dengan PS ini. Kemudian gambarkan fungsi permintaannya. Gambarkan fungsi permintaannya dengan mendefinisikan terlebih dahulu variabel A, B, dan C. Kemudian buat titik ekstrimnya Q, P, lalu titik potong sumbu Q ketika P-nya sama dengan 0, titik potong sumbu P ketika Q-nya sama dengan 0. Demikian juga dengan gambarkan fungsi penawaran. Prosesnya sama, definisikan lagi variabelnya, buat titik ekstrimnya, lalu titik potong sumbu Q-nya, dan titik potong sumbu P-nya. Oke. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Tadi kan langkah pertama adalah buat keseimbangan pasar. PD sama dengan PS, 81 min Q kuadrat sama dengan 25 plus Q kuadrat, maka didapat 81 min 25 sama dengan Q kuadrat plus Q kuadrat. Jadi 56 sama dengan 2 Q kuadrat. Nah, karena Q kuadrat berarti ini adalah berapa? Oke, kita bagi dulu ya, kita bagi 2. Jadi Q kuadratnya dibagi 2 berapa? 28. Nah, karena Q kuadrat adalah akar, berarti Q-nya sama dengan akar 28. Akar 28 itu adalah plus minus 5,29. Jadi Q1-nya 5,29 positif, Q2-nya min 5,29. Nah, pada keseimbangan pasar ini kita ambil nilai positif 5,29. Kalau sudah kita substitusikan. Seperti biasa dalam keseimbangan pasar, kita substitusi misalnya ke PS, 25 plus Q kuadrat. Boleh kalau mau ke PD juga ya. PS sama dengan 25 plus 5,29 kuadrat. PS-nya sama dengan 25 plus 28 sama dengan 53. Nah, berarti koordinat keseimbangan pasarnya adalah 5,29 dan 53. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah gambar fungsi permintaannya. PD sama dengan 81 min Q kuadrat, di mana A-nya, berarti kita definisikan A-nya ya, A-nya adalah min 1. Di sini ada 1 koefisiennya, kemudian B-nya 0, sudah ada Q-nya kan. Kemudian C-nya adalah 81. Maka titik ekstrimnya Q sama dengan min B per 2A, yaitu berarti min 0 per 2 dikali min 1, hasilnya 0. Kemudian yang P adalah min B kuadrat min 4AC per 4A. Kuadrat min 4 dikali min 1 kali 81,
Jadi min 324 dibagi min 4 hasilnya ada 81. Nah, karena lalu kita buat kesimpulan Dietrichsnya untuk bisa menentukan bentuk kurvanya. Karena A-nya adalah min 1 lebih kecil dari 0, maka fungsi permintaan memiliki titik ekstrim maksimum. Ya, berarti bentuk kurvanya seperti ini, yaitu pada titik 0,81. Oke, bisa diikutin kan? Kemudian, titik potong sumbu Q ketika P-nya sama dengan 0. PD sama dengan 81 min Q kuadrat, di mana 0-nya adalah 81 min Q kuadrat tadi ya. Ketika P-nya 0, berarti kan dia 0 ya. Kita ganti jadi 0, lalu pindah ruas, negatif jadi positif. Kemudian Q-nya adalah akar 81, maka Q-nya adalah 9. Maka ada Q1 9 positif dan Q2-nya min 9. Jadi titik potongnya melewati titik 9,0 dan 0, min 9. Kemudian adalah titik potong sumbu P. Q sama dengan 0. PD sama dengan 81 min Q kuadrat. Kita ganti Q-nya jadi 0 kuadrat, berarti 0. 81 dikurang 0 kan 81. Titik potongnya pada 0,81. Nah, selanjutnya kita gambar fungsi penawaran. Tadi kan baru membuat fungsi kuadrat dari permintaan. Sekarang penawaran. PS sama dengan 25 plus Q kuadrat, di mana A-nya adalah 1 karena positif ya. B-nya sama dengan 0, tidak ada Q, di sini C-nya adalah 25. Titik ekstrimnya Q, P, sama rumusnya seperti tadi, dapat nilainya 0. Kemudian P-nya masukkan ke dalam rumus, semuanya A, C, masukkan semuanya dapat nilainya adalah 25. Nah, karena A-nya itu adalah 1, di mana 1 itu lebih besar dari 0, maka fungsi permintaan memiliki titik ekstrim minimum. Bentuk papanya seperti ini, yaitu pada titik 0,25. Kemudian, titik potong sumbu Q, P sama dengan 0. Kita boleh ke PD atau PS, karena ini fungsi PS ya, jadi kita tetap fokus di PS. 25 plus Q kuadrat ketika P-nya adalah 0, ganti nilainya jadi 0. Jadi 25 plus Q kuadrat, lalu pindah ruas, maka Q-nya adalah akar min 25. Akar negatif ini adalah bilangan imajiner, jadi tidak ada Q1 dan Q2. Jadi fungsi penawaran tidak memotong sumbu Q. Kemudian titik potong sumbu P, ketika Q-nya sama dengan 0. PS-nya adalah 25 plus Q kuadrat. PS-nya ketika Q-nya 0, kita ganti nilai Q, maka didapat P-nya adalah 25. Jadi titik potongnya pada 0,25. Nah, langkah berikutnya adalah kita buat grafik keseimbangan fungsi kuadratnya. Nah, ini adalah fungsi permintaannya pada PD sama dengan 81 min Q kuadrat. Ya, tadi kita dapat sumbu P-nya berapa? 81, ya kan? Memotong di sumbu P, kemudian Q-nya min 9 dan 9. Nah, ini adalah fungsi penawarannya. Di PS sama dengan 25 plus Q kuadrat, karena dia imajiner, ya, tidak ada Q1, Q2, tidak memotong. Memotong di P sama dengan 25, dan titik ekstrim 0,25. Kemudian koordinat keseimbangannya memotong di 5,29 dan 53. Oke, bisa diikuti kan? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana jika ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar? Nah, ini hampir sama. Pengaruh pajak maupun subsidi itu ada di sisi penawaran. Jadi kita ubah dulu bentuknya. Jika dia adalah fungsi QST, maka A plus B dalam kurung P min T. Tapi kalau dia fungsi P, tinggal tambah T saja. Contoh, diketahui fungsi PD sama ya dengan yang tadi, dengan PS-nya, dikenakan pajak Rp11. Tentukan kuantitas dan harga keseimbangan pasar. Nah, langkah kebijakannya, kita rubah hanya pada sisi penawarannya saja, lalu buat keseimbangan pasar yang baru, dan gambarkan fungsi penawaran yang baru yang sudah kena pengaruh pajak. Polanya sama dengan cara membuat fungsi kuadrat, yaitu definisikan variabelnya, titik ekstrim, titik potong sumbu Q, dan titik potong sumbu P. Lalu, penyelesaiannya, nah, kita ganti dulu, tadi kan kita dapat PS-nya 25 plus Q kuadrat. Nah, kena pengaruh pajak T-nya 11, maka plus T jadi 36 plus Q kuadrat. Lalu persamaan yang baru ini yang sudah kena pengaruh pajak, kita buat keseimbangan pasarnya. Maka didapat Q-nya adalah 4,74. Ya, kita ambil yang positif, lalu substitusikan ke PD, maka didapat 58,5. Jadi keseimbangannya berada di 4,74 dan 58,5. Caranya sama. Kemudian, gambarkan fungsi penawarnya. Ini kondisi keseimbangan pasar setelah pajak.
PSC-nya 36 plus Q kuadrat, berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya adalah 36. Titik ekstrimnya ketika Q, berarti kita dapat 0. Ketika titik ekstrimnya P, masukkan semuanya, A-nya adalah 1, C-nya 36, maka didapat P-nya adalah 36. Karena A-nya adalah 1, karena A sama dengan 1, di mana 1 itu lebih besar dari 0, maka fungsi permintaan memiliki titik X, fungsi penawaran ya, maka fungsi penawaran ini memiliki titik ekstrim minimum, yaitu pada titik 0,36. Oke. Selanjutnya adalah titik potong sumbu Q P sama dengan 0. Nah, P-nya kita ganti jadi 0, maka didapat Q-nya adalah imajiner karena akan negatif. Berarti tidak ada Q1 dan Q2. Lalu titik potong sumbu P. Kita ganti nilai Q-nya jadi 0, maka didapat, ini PST ya, P-nya adalah 36. Jadi titik potongnya pada 0,36. Ini fokus semua di sisi penawaran, di PS. Nah, selanjutnya gambar grafiknya. Tadi kita sudah dapat ya, ini adalah keseimbangan pasar awal yang belum kena pengaruh pajak. Ini adalah fungsi permintaan awal. Kemudian ini adalah fungsi permintaan setelah kena pengaruh pajak. Tadi memotong di P36 dengan koordinat keseimbangan 4,74 dan 58,5. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sama, yang dipengaruhi adalah sisi penawaran. Nah, kalau pada pajak itu ditambah, dikurangi pada fungsi Q-nya, kemudian pada fungsi P-nya ditambah, kalau subsidi kebalikannya. Nah, jika dalam soal yang sama dikenakan subsidi sebesar Rp9, tentukan kuantitas dan harga keseimbangan pasarnya dan gambarkan. Nah, langkah penyelesaiannya adalah sama, rubah dulu sisi penawarannya, lalu buat keseimbangan pasar yang baru dan gambarkan fungsi penawaran. Ya, polanya masih sama. Kita ubah fungsi penawarannya min S berarti dikurang 9, maka dapat PSTR PS transfernya adalah 16 plus Q kuadrat. Lalu buat keseimbangan pasarnya sama PD sama dengan PSTR, maka didapat Q-nya adalah 5,7. Substitusikan ke dalamnya, maka didapat 48,5. Jadi koordinatnya adalah 5,7 dan 48,5. Kemudian gambar fungsi penawarannya, ini kondisi keseimbangan setelah subsidi ya, bukan setelah pajak, karena kita sudah disubsidi PSTR. 16 plus Q kuadrat A1, B-nya 0, C-nya 16. Titik ekstrimnya Q-nya 0, dapatnya, kemudian P dapatnya 16. Karena A-nya sama dengan 1, itu lebih besar dari 0, maka fungsi permintaan penawaran, PSR. Fungsi penawaran memiliki titik ekstrim minimum, yaitu pada titik 0,16. Kemudian titik potong sumbu Q, P sama dengan 0, kita ganti nilai P-nya jadi 0, maka didapat Q-nya adalah akar negatif, min 16. Maka ini imajiner, dan tidak ada Q1, Q2 lagi. Jadi potong sumbu P-nya Q sama dengan 0, maka didapat PS-nya adalah 16, titik potongnya. Jadi kita di PS ya, fokus di PS. Kemudian, nah bagaimana grafiknya? Tadi kan yang sebelum kena pengaruh apapun ya, yang normal ada di sini, yang hijau dengan yang merah. Nah, setelah kena subsidi, dia ada di bawah. Ya, dengan titik potongnya 16, 0,16, memotong di 16 juga, imajiner, dan keseimbangannya berada pada 5,7 dan 48,5. Nah, selanjutnya adalah fungsi kepuasan total. Nah, ini aplikasi lain selain keseimbangan pasar, fungsi permintaan dan penawaran. Tujuan akhir dari konsumen adalah memaksimumkan kepuasannya melalui kegiatan konsumen dari barang dan jasa yang dilakukannya dengan asumsi konsumen hanya mengkonsumsi satu jenis barang, maka fungsi utilitasnya dinyatakan dengan kesamaan. Ini seperti ada tipe ya. TU sama dengan fungsi X, di mana TU sama dengan total utilitas, X-nya barang yang dikonsumsi. Nah, kemudian fungsi kepuasan total atau total utility ini dalam mengkonsumsi satu jenis barang hanya berlaku apa yang disebut dengan the law of diminishing marginal utility, yaitu hukum pertambahan kepuasan yang semakin berkurang. Jadi kalau semakin semakin dipuaskan, yang ada jadi biasa-biasa saja, yaitu kegiatan mengkonsumsi barang yang secara terus-menerus akan memberikan tambahan utilitas yang semakin menurun sehingga fungsi utilitas untuk satu macam barang merupakan fungsi kuadrat. Nah, ini ya, makin pos, lama-lama biasa aja. Lama-lama bosan juga. Kemudian, permasalahan yang harus dicari solusinya adalah menentukan berapa jumlah barang yang harus dikonsumsikan agar kepuasan konsumen maksimum dan berapa besarnya kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen. Kita ambil contoh, TU sama dengan 50X min X kuadrat. Tentukan berapa besarnya barang yang harus dikonsumsi agar utilitas yang diperoleh konsumen maksimum dan tentukan besarnya utilitas maksimum konsumen tersebut. Lalu
gambarkan. Nah, tadi utilitasnya 50x min x kuadrat, maka A-nya adalah min 1 ya dari min x kuadrat, B-nya 50, ini ada x-nya, C-nya tidak ada konstanta saja di situ tidak ada, jadi C-nya adalah 0. Kita masukkan x-nya adalah titik ekstrim x 25, titik ekstrim TU adalah 625. Nah, karena A-nya adalah min 1, di mana min 1 lebih kecil dari 0, maka fungsi permintaannya memiliki titik ekstrim maksimum, yaitu pada titik 25,625. Jadi agar total utility maksimum barang X yang harus dikonsumsi sebanyak 25 unit dan besarnya total utilitas maksimum konsumen 625 unit. Nah, kemudian bagaimana menggambar fungsi utilitasnya? Seperti tadi, titik potong sumbu X, di mana TU-nya sama dengan 0, maka didapat X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 50. Ya. Kemudian, titik potong sumbu Y-nya memotong di X sama dengan 0, maka didapat TU-nya adalah 0. Jadi titik potongnya adalah 0. Nah, kita gambarkan. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Ya. 0,50. Kemudian total utilitasnya tadi kan 0. Keseimbangannya berada di 25 dan 6,2 dan 625. Nah, selanjutnya adalah aplikasi pada fungsi penerimaan total atau ini adalah revenue ya, total revenue. Jika fungsi permintaan merupakan fungsi linear di mana fungsi permintaan berslop negatif seperti ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan BQ, maka fungsi penerimaan totalnya dinyatakan dengan PR sama dengan P kali Q. Atau A min BQ dikali Q, atau AQ dikurang BQ kuadrat. Persamaan yang harus dicari solusinya adalah menentukan berapa jumlah barang yang harus dijual dan besarnya harga jual agar penerimaan total maksimum dan berapa besarnya penerimaan total maksimum tersebut. Kemudian kita lihat contoh, Q sama dengan 40 min 0,25P. Tentukan jumlah barang yang harus dijual serta besarnya harga jual agar total penerimaan produsen maksimum dan hitung besarnya total penerimaan maksimum tersebut. Lalu gambarkan. Setelah digambarkan, nah, fungsi TR dinyatakan dengan TR sama dengan P kali Q, sehingga fungsi permintaannya harus dirubah dalam bentuk P sama dengan fungsi Q. Jadi Q-nya 40 min 0,25P, jadi 0,25 sama dengan 40 min Q. Jadi P-nya adalah 160 min 4Q. Tahu ya dari mana? Ya. Jadi 40 min Q dibagi 0,25. Dapat 160 min 4Q. Karena ini 1/4Q. Kemudian TR-nya adalah 160 min 4Q dikali Q. Jadi TR-nya 160Q min 4Q kuadrat. Kenapa kita harus rubah? Karena dinyatakan dengan fungsi Q, sedangkan untuk mencari TR itu adalah P kali Q. Jadi kita harus bentuk dulu ke persamaan P. Ya, karena TR itu fungsinya kan terbentuk dari P kali Q. Nah, kemudian dari TR 160Q min 4Q kuadrat kita dapat A-nya min 4, B-nya 160, dan C-nya adalah 0. Lalu titik ekstrimnya, kita buat titik ekstrim I, P, min B per 2A, 160 per 2 dikali min 4 adalah 20. TR-nya min B kuadrat min 4AC per 4A sebenarnya 160 kuadrat min 4 dikali min 4 dikali 1 dikali 0 dibagi 4 kali min 4 dapat hasil akhirnya 1600. Karena A-nya adalah min 4 lebih kecil dari 0, maka fungsi permintaan memiliki titik ekstrim maksimum yaitu pada titik 20 dan 1600. Nah, kemudian jangan lupa kita punya fungsi P di sini, fungsi harga 160 min 4Q, kita substitusi dapat harganya 80. Jadi, agar TR maksimum, total revenue-nya maksimum, jumlah barang yang harus dijual sebanyak 20 unit. Besarnya harga jualnya adalah 80 dan besarnya total revenue maksimum 1.600. Oke, jawab ya. Kemudian gambar fungsi total revenue-nya. Titik potong sumbu Q ketika TR sama dengan 0 didapat Q1-nya 0, kemudian Q2-nya 40. So ya, cara seperti ini. 160 Q min 4Q kuadrat, kemudian kita apa ini namanya? Ini cara memfaktorkan ya. Kemudian 160 min 4Q sama dengan 0, maka didapat 4Q-nya adalah 40, Q-nya adalah 40, Q2-nya dapat dari mana? 160 dibagi 4. Jadi titik potong sumbu Q melewati titik 40,0 dan 0,0. Titik potong sumbu TR ketika Q-nya sama dengan 0, maka TR-nya dapat 0 karena Q-nya diganti 0, sumbunya ada Q-nya diganti 0 jadi 0. Oke, nah ini adalah grafik fungsi total revenue-nya. Tadi fungsi TR-nya adalah 0, kemudian fungsi Q-nya 40,
memotong di 20 dan 1600. Selanjutnya, latihan soal berikut ini silakan dikerjakan bersama kelompoknya ya. Oke. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar. Dan jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA Group. Tujuan video ini adalah untuk mempermudah dalam pemahaman karena pada saat kita online itu biasanya kita mengalami kesulitan koneksi. Jadi walaupun direkam biasanya suaranya putus-putus, ya kan? Suaranya putus-putus, kemudian tidak ada suaranya atau bahkan gambarnya juga stuck, not responding. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan. Selain itu juga ketika kita online dengan kita melihat versi yang sudah dinaikkan linknya itu kilobyte-nya lebih kecil, jadi tidak terlalu menguras kuota. Sampai berjumpa lagi pada sesi selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.